Nah ini, jadi Abu Thalib melihat basirohnya dalam sekali, ya, sehingga dia tahu langkah apa selanjutnya akan dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka ternyata betul, begitu mereka melihat Abu Thalib dan Bani Hashim serta Bani Al-Muthalib sama-sama melindungi Rasul, maka mereka melakukan tindakan yang disebut dengan al-muqata'ah al-'amah, di boykot, ya, embargo ekonomi. Ya. Jadi tadi ini cara berikutnya, cara tawaran secara duniawi sudah ditolak, cara berkompromi dalam ibadah sudah, tapi juga ditolak. Cara menjatuhkan hujah Nabi Muhammad dengan menuduh Al-Quran buatan Muhammad itu sudah nggak berhasil. Maka cara berikutnya adalah embargo ekonomi. Dan yang diembargo itu bukan hanya yang sudah Islam, tapi semua. Pokoknya Bani Hashim dan Bani Muthalib, semuanya diembargo. Kenapa? Dua kabilah ini sama-sama membela Nabi Muhammad. Maka semua, tidak terkecuali, baik mereka yang Muslim maupun yang masih kafir, semuanya diembargo. Karena tadi sebabnya pembelaan yang luar biasa dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ditambah lagi tadi dengan kegagalan yang mereka lakukan dalam menghentikan dakwah Nabi. Maka kemudian mereka pun melakukan embargo ekonomi. Jadi apa yang terjadi pada saudara kita misalnya di Palestina gitu, dengan diembargo ekonominya, Gaza misalnya, ya itu sunnatullah. Begitulah cara orang-orang kafir dalam menghadapi orang beriman. Dari dulu begitu, sama gitu. Jadi ini sebenarnya pengulangan sejarah, pengulangan sejarah. Jadi persis sekali, ya, persis gitu. Kalau kita mau tahu, tawaran-tawaran secara halus itu sudah ditawarkan oleh Israel kepada orang-orang Gaza. Itu jelas sekali beritanya. Jadi Gaza itu ditawarin akan disulap menjadi kota terindah seluruh dunia. Di seluruh dunia. Itu tawaran Israel. Asal mereka tidak memerangi mereka. Asal Gaza tidak memerangi Israel. Kami sulap. Itu kan tawaran halus, tawaran dunia. Asal mereka tidak menuntut akan kemerdekaan Palestina. Tetapi itu ditolak. Maka yang dilakukanlah serangan secara senjata, kemudian juga embargo ekonomi. Sama. Jadi tawaran Israel itu tidak hanya jadi tindakan represif Israel itu tidak hanya dalam bentuk tadi embargo ekonomi, serangan secara senjata, fisik, tidak. Tapi mereka juga sudah melewati tawaran-tawaran secara halus. Tapi itu ditolak oleh orang-orang Gaza. Sampai seperti itu. Ya. Jadi sama persis. Alurnya sama persis. Ini pengulangan sejarah. Kemudian embargo ini ditulis di sebuah sohifah, lalu kemudian ditempel di dinding Ka'bah. Gitu. Jadi di antara isinya tidak ada perkawinan. Ya, jadi nggak boleh kabilah-kabilah Quraisy yang lain menikahi kabilah Bani Hashim dan kabilah Al-Muthalib. Padahal sebelumnya biasa saja. Seperti kakek Rasul itu Abdul Muthalib, istrinya yang lain tidak lain neneknya Rasul itu adalah dari Bani Makhzum. Jadi Abdul Muthalib dari Bani Hashim, istrinya dari Bani Makhzum. Itu. Jadi biasa pergaulan silang. Maka dengan adanya boykot ini nggak boleh. Pokoknya kabilah Quraisy yang lain nggak boleh menikah dengan Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib. Kemudian juga tidak ada jual beli. Tidak ada jual beli. Nggak boleh ada transaksi kepada dua kabilah ini. Kemudian tidak boleh memasuki rumah. Mereka tidak boleh saling berkunjung. Pokoknya diboikot. Tidak boleh berbicara, tidak boleh bergaul, dan tidak boleh berbaur. Nggak boleh pokoknya, semuanya.
Bahkan mereka selamanya tidak akan menerima perdamaian dari Bani Hashim dan tidak akan berbelas kasihan terhadap mereka kecuali bila menyerahkan Rasulullah SAW untuk dibunuh. Jadi syaratnya mereka akan hentikan boikot itu kalau Bani Hashim, Bani Muthalib menyerahkan Rasul. Tapi ini hebatnya Bani Hashim dan Bani Muthalib, walaupun kafir, masih banyak yang kafir, tapi mereka betul-betul membela anggota kabilah mereka. Mereka lebih baik sengsara demi membela anggota kabilah mereka. Nah, cuma satu saja yang berkhianat, yang menyeberang di antara Bani Hashim, yaitu Abu Lahab. Semuanya enggak. Jadi Abu Lahab saja yang nyebrang, yang tidak masuk pada Bani Hashim yang diboikot. Jadi dia nyebrang. Nah itu. Jadi selalu saja ada pengkhianat dari dalam. Kembali lagi pengulangan sejarah. Jadi tidak semua anggota kelompok itu kemudian setia. Ada yang mencari keuntungan duniawi, ada yang nyari selamat, sehingga akhirnya mereka menyeberang pada kubu musuh seperti itu. Nah, salah satunya adalah Abu Lahab. Nah, perjanjian digantung di dalam Ka'bah. Jadi ini bukti fisik. Dari dulu orang jahiliyah mengajarkan kepada kita. Jadi tidak sekedar ngomong, kita boikot, sepakat semuanya, enggak. Ada bukti fisiknya. Harus ditulis. Ya. Biar itu menjadi penguat. Jadi orang jahiliyah secara tidak langsung mengajarkan kepada kita ketika kita bicara tentang sejarah ini, dalam setiap apapun harus ada bukti fisik. Jangan sekedar ngomong. Ya, jangan sekedar ngomong. Jadi harus ditulis. Ada perjanjian. Ada poin-poin yang ditulis dan sama-sama ditempel di tempat yang semua orang bisa membacanya. Di apapun, apalagi masalah hutang, ya, masalah hubungan muamalah. Jangan pakai nggak enak, harus ada perjanjian tertulis. Dan kemudian Allah menguatkan dengan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah di ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh. Jadi ditulis disuruhnya. Ya. Jadi kalau bicara tentang notaris Islam sudah mengajarkan nulis. Gitu. Jadi harus ada saksi dikuatkan dengan sisi hukumnya. Gitu. Nah itu yang disebut sekarang dengan notaris. Islam sudah mengajarkan. Gitu. Dan orang jahiliyah juga dulu sudah mengajarkan kita seperti itu. Jadi tidak sekedar ini. Nah, boikot ini berlangsung selama 3 tahun. Ya. Nah, selama 3 tahun dari tahun 6 kenabian sampai tahun 9 kenabian. Tapi lagi-lagi di antara banyak orang yang begitu membenci Bani Hashim, membenci Bani Al-Muthalib, secara khusus membenci Rasulullah SAW, tetap saja ada di antara mereka yang masih punya hati. Masih punya hati. Jadi ada saja gitu. Ada saja orang yang masih punya nurani untuk menolak setiap tindakan kezaliman gitu. Dan orang-orang itu berasal dari kelompok mereka sendiri gitu. Kelompok mereka sendiri. Nah, terkait dengan kasus ini terjadi gitu. Jadi biasa pokoknya setiap ada kafilah dagang yang datang dari luar Mekah, buru-buru diborong oleh kabilah yang lain. Jangan sampai Bani Hashim, Bani Muthalib itu beli. Sehingga akhirnya apa? Kondisi mereka semakin parah. Ya. Kurang asupan makanan gitu. Nggak masuk, karena nggak ada transaksi. Sehingga akhirnya mereka kekurangan gizi. Banyak di antara mereka yang kemudian jatuh sakit, termasuk nanti Abu Thalib. Abu Thalib itu meninggal dunia didahului dengan sakit. Nah, salah satu dia sakit sebabnya adalah hasil dari boikot selama 3 tahun. Termasuk juga dengan istri Rasulullah SAW, yaitu Ibunda Khadijah. Jatuh sakit setelah boikot itu. Kenapa? Kurang makanan yang masuk. Apalagi umur mereka sudah
sudah tua. Kayak Khadijah, berarti tahun 6 beliau 6 kenabian sudah berapa tahun? Menikah dengan Nabi sebelum Rasulullah menjadi Nabi sudah umur 40 tahun. Ya. Nabi diangkat umur 40 tahun. Sudah ketika Nabi diangkat sudah umur 55 tahun. Maka kemudian ketika diboikot tahun 6 kenabian sampai tahun 9, umur beliau sudah 60 lebih. Gitu. Jadi makanan kurang, akhirnya kemudian jatuh sakit. Begitu juga dengan Abu Thalib yang umurnya lebih tua lagi, sekitar 80 tahunan. Nah ini hasil dari boikot. Nah, ada beberapa kali dari mereka ini yang coba secara diam-diam mengirim makanan. Di antaranya keponakan dari Ibunda Khadijah, dia antar, cuman ketemu dengan Abu Jahal, kemudian dilarang. Kemudian datang lagi yang lain untuk membela, sehingga lolos, dibolehkan untuk memberikan makanan. Jadi dia berikan khusus buat bibinya Khadijah, yang termasuk dari bagian orang yang diboikot. Nah ini jadi sampai disebutkan dalam beberapa riwayat, karena saking makanan nggak ada, kemudian mereka makan daun-daun gitu ya. Ya, bahkan mereka karena minum juga kurang, akhirnya mereka minum dari kotoran mereka sendiri gitu. Sampai seperti itu. Dia benar-benar kelaparan. Maka itu kemudian yang membuat jatuh sakit. 3 tahun, Pak. 3 tahun kurang asupan makanan. Nah, di tengah itu ada saja orang-orang yang iba, yang menolak kezaliman walaupun dari kalangan mereka sendiri. Ya, maka diantaranya pemrakasa pertama adalah Hisham bin Amir dari Bani Amir bin Luwai. Dia melihat kondisi ini, ya. Ini sebuah kezaliman kata dia. Maka kemudian dia datangi Zuhair bin Abu Umayyah. Zuhair bin Abu Umayyah dia datangi, di mana bibinya adalah dari Bani Hashim yang bagian yang diboikot gitu. Kata Hisham, wahai Zuhair, apakah kamu tidak iba? Ada bagian dari anggota kabilahmu yang diboikot. Sebenarnya iya, tapi saya punya kuasa apa? Sementara hampir semua kabilah Quraisy melakukan itu. Saya nggak punya kekuatan untuk bisa melarangnya gitu. Saya harus butuh teman kalau begitu. Maka kata Hisham bin Amir, sudah, kamu sudah dapat teman. Siapa? Aku kata Hisham. Bagus, berarti kita masih kurang lagi. Jangan cuma berdua. Kemudian mereka berdua mendatangi Hisham bin Amir, kemudian mendatangi Mut'im bin Adi. Ini Mut'im bin Adi orang yang sangat menghormati Rasulullah walaupun dia kafir. Dia tidak sezolim teman-temannya yang lain. Makanya nanti ketika Rasulullah pulang dari Thaif mau masuk ke Mekah lagi, maka tokoh Quraisy yang mau melindungi Rasulullah Mut'im bin Adi saja. Yang lain semua menolak melindungi Rasulullah. Maka Rasulullah pernah berkata ketika dalam perang Badar, pada saat beliau melihat tawanan perang Badar, kata Rasulullah, seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, lalu dia meminta saya untuk membebaskan tawanan ini, maka saya akan bebaskan semuanya. Saking Rasulullah teringat akan jasa dari Mut'im bin Adi. Hisham bin Amir mengatakan, wahai Mut'im bin Adi, kamu nggak ada simpatinya kepada Bani Hashim. Mereka itu saudara kita sendiri. Sama-sama kita suku Quraisy. Masa kamu nggak ada ibanya? Tentu wahai Hisham, saya tuh punya rasa itu. Tapi apa yang saya bisa lakukan sementara semuanya sama-sama memboikot Bani Hashim dan Muthalib? Saya nggak bisa melakukan sesuatu kalau saya sendiri. Saya butuh teman. Nah, siapa teman saya? Kata Hisham bin Amir, sudah dapat. Siapa? Saya. Kalau begitu kurang satu lagi. Siapa? Sudah, Zuhair. Kalau begitu kita cari lagi yang lain. Sudah bertiga. Maka kemudian mereka pun Hisham bin Amir pun mendatangi
Abul Bukhturi, mengatakan hal yang sama. Sama Abul Bukhturi pun menjawab hal yang sama. Saya punya kekuatan apa kalau saya sendiri? Kita harus cari teman. Siapa? Disebutkan. Wah, dia oke tuh, baik. Nah, makanya Abul Bukhturi itu nanti dalam perang Badar, ketika perang masih berkecamuk, itu Rasulullah mengatakan pada para sahabat, kalau kalian bertemu dengan Abul Bukhturi, maka berikan perlindungan kepadanya, jangan dibunuh. Jadi Rasul pesan, kalau kalian ketemu dengan Abul Bukhturi, jangan dibunuh. Dia berada dalam perlindunganku, kata Rasul. Kenapa? Rasulullah teringat dalam kasus ini. Karena dia termasuk orang yang menolak boikot. Tapi sayang, ketika itu Abul Bukhturi ketemu dengan orang Ansor. Lalu orang Ansor ini, sahabat Ansor nanya, kamu Abul Bukhturi? Iya. Aku dapat pesan dari Rasul agar memberikan keamanan kepadamu. Lalu kata Abul Bukhturi ketika itu bersama dengan temannya, bagaimana dengan teman saya ini? Temanmu tidak termasuk orang yang diberikan jaminan keamanan, hanya kamu. Kalau begitu aku tidak mau diberikan jaminan keamanan kalau temanku tidak diberikan. Akhirnya terjadi pertempuran antara orang Ansor ini dengan Abul Bukhturi. Kemudian Abul Bukhturi mati. Ya, sayang sekali matinya dalam keadaan kafir. Ya, Rasulullah begitu, teringat dengan jasa setiap orang yang pernah berbuat baik kepada beliau, walaupun mereka orang kafir. Sampai akhirnya ditemuilah Zam'ah. Zam'ah pun mengatakan hal yang sama. Tapi begitu disampaikan, ya kita sudah dapat teman. Sebutkan ini. Kalau begitu besok kita bergerak. Ya, kita bergerak, kita bicara di depan orang-orang Quraisy yang lain yang setuju dengan boikot itu. Maka besok paginya mereka sudah atur siasat, kemudian bersama-sama, kemudian datang menemui Abu Jahal dan tokoh Quraisy yang lain agar membatalkan boikot tadi. Boikot tadi. Jadi kata mereka, dari awal saya tidak setuju. Kami tidak setuju dengan tindakan kalian. Tapi kalian yang memaksa itu. Maka hari ini kami meminta agar copot itu semua. Copot sohifah yang ditempel di dinding Ka'bah. Gitu. Kami tidak setuju. Kalau kalian tidak mau copot, biar kami yang mencopot. Kata orang-orang ini. Maka dalam keadaan seperti itu, kemudian Abu Thalib menemui mereka. Setelah sebelumnya Rasulullah mengabarkan kepada Abu Thalib, wahai pamanku, kamu bisa lihat nanti sohifah yang ditempel di Ka'bah itu sudah dimakan rayap. Rasul menginformasikan gitu. Jadi aku dapat wahyu, aku dapat informasi bahwasanya sohifah yang mereka tempel di dinding Ka'bah itu sudah dimakan rayap. Maka kemudian Abu Thalib menemui tokoh-tokoh Quraisy. Wahai ma'syarul Quraisy, begini gitu. Jadi ketika terjadi perdebatan antara 6 orang ini dengan tokoh Quraisy, Abu Thalib datang, kemudian begini, menurut keponakanku, sohifah yang kalian tempel di dinding Ka'bah itu sudah dimakan rayap. Oh, nggak mungkin. Sekarang gini aja. Kalau itu tidak terbukti, maka aku akan serahkan keponakanku kepada kalian untuk kalian bunuh. Tapi kalau itu benar adanya, maka kalian harus hentikan boikot ini. Maka kemudian mereka melihat sohifah itu ternyata betul sudah dimakan rayap. Dan mukjizatnya adalah tulisan-tulisan yang ada kalimat Allahnya itu utuh. Tulisan-tulisan ada kalimat Allahnya utuh. Sementara yang lain sobek, dimakan rayap. Jadi Allah kirimkan pasukannya berupa rayap. Kenapa? Ketika sohifah itu nggak ada, otomatis boikot berakhir. Itu. Jadi bagaimana bukti fisik itu saat itu sangat menentukan. Jadi kalau sudah nggak ada ya sudah, gitu. Nggak berlaku lagi boikot itu. Makanya Allah mengirimkan pasukan berupa rayap untuk menghabisi sohifah itu. Sehingga akhirnya sohifah itu pun sisanya dicopot. Dan itu disaksikan oleh mereka semua.
bahwasanya tulisan-tulisan Allah tidak ada yang rusak, masih utuh, sementara yang lain rusak. Tetapi tetap saja kemudian mereka menolak kebenaran itu. Maka Allah menyebutkan wa iyyaru ayatan yuridu wa yaqulu sihrum mustamir. Ini begitulah orang kafir, karena mereka sombong. Setiap kali mereka melihat tanda kekuasaan Allah, mereka nggak bakal bisa menerima. Justru mereka berpaling dan mereka mengatakan ini hanya sihir. Maka setelah kejadian itu, boikot itu pun berakhir. Nah inilah yang terjadi pada peristiwa al-muqatta'ah al-'amah gitu. Jadi Allah menurunkan pasukannya untuk menghentikan itu semua gitu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, kajian kita di pertemuan kali ini terkait dengan al-muqatta'ah al-'amah gitu ya. Jadi pelajarannya buat kita dalam setiap perjuangan yang kita tujukan untuk kebenaran ya, untuk agama Allah, yakinlah Allah itu pasti menolong ya. Cuma Allah menolongnya diantaranya ketika keadaan memang sudah sangat genting sekali ya. Dalam keadaan yang Allah melihat usaha kita sudah maksimal. Jadi kalau pertolongan Allah belum turun, kita merasa berarti usaha kita belum maksimal, seperti itu. Nah ini sudah maksimal, 3 tahun diboikot, terjadi kelaparan, kurus kering, dan banyak yang jatuh sakit, baru kemudian pertolongan Allah tuh turun. Nah kita kan belum apa-apa, masih makan kan Pak, Ibu? Masih bisa makan kan? Nah, masih bisa bebas jalan-jalan kan? Ya masih, alhamdulillah itu. Berarti belum maksimal. Jadi belum pada saat yang sangat genting, sehingga kan kita sering gitu, mana nih udah begini nih sekarang umat Islam di sini gitu, kok pertolongan Allah belum turun gitu. Bahkan banyak yang kemudian dizolimi gitu. Ya, dulu begitu, Nabi juga begitu. Ya. Jadi tidak selamanya Nabi juga Allah jaga terus gitu. Agar apa? Agar juga pertama hikmahnya buat kita ada sisi kemanusiaan yang tidak lepas dari pribadi Nabi Muhammad. Yang kedua, kalau Nabi Muhammad nggak pernah celaka, nggak pernah terluka, maka beliau tidak pernah bisa merasakan secara langsung bagaimana sakitnya ketika dizolimi. Bisa saja Allah sama sekali tidak membuat Nabi Muhammad luka, sangat mudah bagi Allah. Tapi kenapa kemudian dalam berbagai kesempatan Nabi juga harus merasakan luka? Agar tahu, oh begini rasanya. Agar tahu beginilah rasanya penderitaan kaumnya. Dan juga agar jangan cengeng, dikit-dikit minta tolong. Dikit-dikit minta tolong. Nah seperti itu. Jadi karena itu perjuangan berat untuk menegakkan tegaknya dinul Islam. Butuh banyak pengorbanan seperti itu. Nah ini termasuk dalam peristiwa al-muqatta'ah al-'amah. Jadi artinya ketika kita berjuang di atas dinul Islam ini, menegakkan Islam, bisa jadi imbas penekanan itu bukan hanya terjadi pada diri kita, tapi juga pada warga kita. Ini yang harus disiapkan mentalnya gitu. Karena banyak orang kalau dirinya ditekan dia kuat, tapi begitu keluarganya yang ditekan luntur. Sudah mulai mau terima tawaran. Kenapa? Keluarganya ditekan. Habis gimana? Anak istri saya diituin gitu. Kalau saya sih siap gitu. Nah itu. Ya begitulah cara-cara musuh Islam untuk menjatuhkan dengan berbagai cara gitu. Semuanya dilakukan. Tapi kita belajar dari sikap Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, walaupun mereka masih banyak yang kafir, tapi ini membela kehormatan kabilah. Maka harus dibela habis-habisan, walaupun mereka harus sengsara bersama seperti itu. Nah inilah mungkin di antara pelajaran dari peristiwa al-muqatta'ah al-'amah. Mungkin itu, wallahu a'lam bishawab. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan.
Aduh. Assalamualaikum. Itu masalah turun surat Al-Kafirun Pak Ustadz. Tempo hari kan itu kaum musyrikin Quraisy minta bergantian penyembahan terhadap Allah ya. Nah, fenomena sekarang terjadi khususnya menjelang akhir tahun ataupun Natal, ada atau benar tuh enggak ya, di medsos itu sebagian Muslim itu bersalawatan, bergabung gitu. Kalau bagi dia sih agama dia emang, kalau bagi kita udah amburadul lah, udah nggak masalah bagi dia. Tapi kita ini kan mesti anggap kita paling istilahnya Islam tuh udah sepakat di Quran tuh agama paling direstui, benar gitu. Jadi kalau emang seluar Islam diapakan juga jadi nggak masalah. Nah, yang jadi masalah kita tuh ikut-ikutan gitu, apalagi bersalawatan bersama-sama di tempat ibadahnya mereka gitu. Itu gimana, Tat? Terima kasih. Tidak ada satupun yang membantah bahwasanya sholawatan itu baik. Nggak ada. Nggak ada yang membantah. Semua sepakat sholawatan itu baik. Bahkan dia menjadi ibadah. Bahkan dia menjadi salah satu sarana agar kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Tapi tidak semua kebaikan itu bisa ditempatkan di mana saja. Jadi ada tempatnya kebaikan itu berada. Sama baca Quran baik, zikir baik, ya. Tetapi kita tempatkan ketika kita lagi di WC, gitu, lagi buang hajat. Daripada bengong, Ustaz, saya baca Quran aja gitu. Bagus gak? Enggak, bukan pada tempatnya gitu. Nah ini ketika sholawatan dibaca di gereja dengan alasan toleransi, dengan alasan berpartisipasi, maka ini sesuatu yang tidak baik gitu. Sholawatan itu kan ibadah, ya kan, saya bilang ibadah itu ya, jadi harus ditempatkan pada porsinya, jangan ditempatkan di tempat yang tidak tepat dengan dalih apapun. Saya ingat dulu ketika Umar menaklukkan salah satu bagian dari kekuasaan Romawi, maka ketika itu Umar ditawarkan untuk sholat di gereja, tapi Umar nggak mau. Umar tidak mau melakukan itu. Dia lebih mencari tempat yang lain. Maka disitulah di tempat Umar sholat itulah kemudian nanti dibangun masjid kemudian seperti itu. Jadi dalam pandangan saya pribadi, sholawat itu ibadah. Ya, sholat itu ibadah. Maka dia harus ditempatkan pada tempatnya. Sangat tidak tepat ketika itu dia dibaca di gereja. Itu saja. Mudah bagi kita sebenarnya gitu. Jadi dengan dalih apapun, kalau dikatakan toleransi, ya menurut saya itu toleransi yang kebablasan. Karena berarti mencampurkan ibadah kita dengan ibadah orang lain. Seperti itu. Kita sholat saja, kalau nggak baca sholawat gimana? Kan kita diperintahkan untuk baca sholawat kan ketika lagi tasyahud. Berarti kan dia ibadah gitu. Jadi, dan itu kita yakini gitu. Maka janganlah ditempatkan pada tempat yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Lagi Pak? Apalagi nyambut orang kafir pakai tolak al-badru gitu ya. Orang kafir disambut pakai tolak al-badru. Tahu gak sejarahnya tolak al-badru? Nanti kita bahas dalam hijrah kan itu. Tolak al-badru itu pertama kali dikumandangkan ketika Rasulullah sampai di Madinah. Berarti nyambut siapa? Nyambut Nabi Muhammad SAW.
Apa isinya? Tola'al badru alaina min thaniyatil wada. Telah terbit purnama di tengah-tengah kami. Siapa purnama? Nabi Muhammad. Nah ini orang kafir. Tola'al badru alaina. Telah terbit di tengah kami purnama. Siapa purnamanya? Jadi artinya tidak tepatlah seperti itu. Jadi kita harus lihat historisnya. Lihat historisnya seperti itu. Jadi kan bisa dengan cara lain menyambutnya. Kalau memang dia mau berkunjung. Tapi tidak harus memakai simbol-simbol yang menurut saya itu bagian dari Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain di bulan depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.